sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 334. 334.
kami menghadapmu, kami umat milikmu, satu di dalam Yesus Kristus, agar hiduplah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu. Nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik secara offline maupun online. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-12. Dalam peristiwa hidup sehari-hari, seringkali kita merasa terombang-ambing, tak tentu arah, karena berbagai macam badai yang menghantam kehidupan kita, kehidupan keluarga. Tanpa perlu menjadi orang yang pesimis pun, ada saat-saat dalam hidup kita di mana segala daya upaya kita yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu seakan-akan sia-sia, tak berguna. Tetapi justru disitulah tantangan dan salib bagi orang beriman. Kita harus membuka hati dan datang kepada Yesus, memohon kehadiran, pertolongan, dan tindakannya dalam hidup kita, agar kita dikuatkan, kita ditolong, bahkan diselamatkan. Itulah yang akan kita renungkan hari ini melalui bacaan-bacaan dalam perayaan Ekaristi. Mari saudara-saudari kita tundukkan kepala, kita datang di hadirat Tuhan seraya memohon belas kasihan, memohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu menyertai kami umat-Mu, sehingga kami mampu menghayati iman akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah meredakan taufan yang dahsyat dan ombak yang menghempas-hempas. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat untuk semua orang, agar kami hidup dan mengabdi kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi
kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud-wujud doa kita, segala syukur dan permohonan kita. Khususnya kita mohon keselamatan jiwa untuk Bapak Adelius Sita yang meninggal 4 tahun yang lalu, dan Bapak Mikael Sandimago yang meninggal 7 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu Engkau selalu menyertai kami dan membebaskan kami dari setiap bahaya yang mengancam. Semoga sabda dan kehadirannya membebaskan kami dari keraguan-raguan bahwa Engkau selalu menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami bawa saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Adelius Sita yang menghadap Dikau 4 tahun yang lalu, Bapak Mikael Sandimago yang menghadap Dikau 7 tahun yang lalu. Kami mohon limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Moga-moga saudara-saudari kami dan segenap umat-Mu yang lainnya yang telah menghadap Dikau boleh menikmati sukacita abadi, kebangkitan kekal, kehidupan bahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga. Engkau berkenan juga mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara-saudari kami ini. Dan Engkau juga senantiasa mau mendampingi, memberkati segenap keluarga dari Bapak Adelius Sita, istri dan anak-anak, juga keluarga Bapak Mikael Sandimago, istri terkasih Ibu Margaret, anak-anak Yuliana Mago dan Selvia Mago. Berikanlah senantiasa pertolongan, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup, agar apa saja yang mereka kerjakan dan lakukan senantiasa berkenan kepadamu, dan Engkau memberikan sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah.
Pembacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini, engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perdagangan di lautan luas, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa kasih Yahweh. Tuhan berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa kasih Yahweh. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai para murid. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Kemudian murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi sangat teduh. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapakah kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita akan binasa? Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dari bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana pergumulan para murid dalam pelayarannya menuju ke salah satu kota di seberang sungai atau seberang danau Galilea. Sepanjang hari mereka melayani banyak orang dan mendampingi Yesus dalam pewartaannya, dalam khotbah-khotbah dan pengajarannya, serta dalam mendoakan orang. Sehingga hari itu menjelang malam dikatakan mereka begitu capai, begitu payah, sehingga Yesus menyarankan supaya pergi beristirahat ke seberang danau di satu dusun. Tapi sayangnya dalam perjalanan atau dalam pelayaran itu dikatakan karena Yesus juga sudah terlalu lelah, akhirnya Yesus tertidur di buritan. Para murid ini mengalami suatu goncangan, tiupan angin taufan
dan juga gelombang yang sangat dahsyat. Mereka menyaksikan betapa mengerikan situasi itu. Mereka berteriak-teriak ketakutan karena malam gelap dan kerasnya tiupan angin. Perahu mereka diombang-ambingkan, bahkan air dari gelombang yang dahsyat itu mulai masuk dan hampir penuh. Nah, situasi ini siapapun yang mengalami pasti mengalami ketakutan, pasti mengalami kecemasan yang amat dalam, pasti mengalami kegelisahan, tidak tahu arah, tidak tahu mau buat apa. Dalam keluarga, dalam hidup kita, badai selalu ada. Ini yang perlu kita sadari. Sebagai orang beriman, kita tidak pernah lepas daripada badai seperti para murid. Walaupun ada Yesus, walaupun mereka percaya pada Yesus, tetapi badai selalu menghantam. Badai selalu itu mengombang-ambingkan kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, pasti selalu ada masalah. Tetapi masalah itu berbeda-beda. Ada yang masalahnya karena hubungan atau relasi orang tua dengan anak atau sanak saudari di antara mereka itu rusak atau terganggu. Ini juga suatu badai. Ada yang masalahnya karena kesehatan. Kesehatan belum juga pulih, terus-menerus diderah oleh berbagai macam penyakit, baik bagi dirinya maupun juga bagi anak-anak dan orang tua. Sehingga bisa membuat orang putus asa. Ada juga keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Bagaimana masa depan anak-anak yang mau bersekolah? Biaya itu tidak ada. Ini juga masalah, ini juga badai dalam rumah tangga. Nah, dalam situasi ini kita tidak bisa lari ke tempat lain. Kita harus setia pada iman kita. Tetapi banyak orang Katolik dalam menghadapi badai, ketika banyak masalah, mereka dengan mudah mencari jalan pintas, penghiburan-penghiburan sesat, minum, pergaulan-pergaulan yang rusak dan lain sebagainya, meninggalkan keluarga. Ini bukannya memperoleh jalan yang baik, tetapi semakin mempersulit situasi keluarga, semakin merunyamkan keadaan keluarga. Tetapi dalam situasi yang penuh dengan badai, penuh dengan tantangan, kita tidak boleh lari ke tempat lain atau kuasa lain, hanya lari kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana para murid ketika mereka ketakutan, cemas, berteriak-teriak, penuh dengan kekhawatiran, mereka masih ingat bahwa ada guru mereka, bahwa ada penyelamat mereka, itulah Tuhan Yesus. Sehingga dengan rendah hati dan penuh permohonan datang kepada Yesus mengatakan, Tuhan, tidakkah Engkau prihatin akan situasi kita? Kita sebentar lagi itu akan tenggelam, kapal kita akan hancur. Nah, dalam situasi ini kita mesti bercermin, kita mesti belajar kepada para murid Yesus. Ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami masalah, kita mesti dengan rendah hati, penuh permohonan mencari dan datang kepada Yesus, memohon, Tuhan, tolonglah aku, kuatkanlah aku, selamatkanlah aku dari badai, dari persoalan ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan punya kuasa, kita akan datang kepadanya. Tetapi ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak punya kuasa, pasti kita tidak mau datang. Maka penting sekali kita menyadari bahwa Yesus punya kuasa segala-galanya. Hal itu ditunjukkan ketika para murid mengatakan, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, para nelayan yang ditakuti adalah angin taufan dan gelombang dahsyat. Mereka ini begitu kagum bahwa Yesus punya kuasa mengalahkan kekuatan alam, mengalahkan segala macam kekuatan-kekuatan dunia. Itulah juga harus kita yakini bahwa Yesus punya kuasa. Kita harus datang dengan rendah hati memohon pertolongannya. Dan kalau dengan cara seperti ini, kita akan dikuatkan dalam hidup. Hal itu ditunjukkan juga dalam bacaan pertama. Bagaimana Ayub? Kita tahu siapa Ayub. Ayub dalam bacaan Injil adalah bacaan pertama dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Ayub. Kita tahu bahwa Ayub ini seorang yang sangat beriman, seorang yang sangat saleh, sangat suci. Dia tidak pernah melanggar perintah-perintah Tuhan. Dia bekerja keras, dia memperoleh hasil yang melimpah.
Kekayaannya sangat itu banyak. Dikatakan tidak ada orang yang lebih kaya daripada Ayub di Timur Tengah saat itu. Anak-anaknya banyak, istrinya juga baik, banyak itu harta bendanya. Tetapi sayangnya pelan-pelan satu persatu harta bendanya habis, ya, dimakan macam-macam persoalan, mati satu persatu ternaknya, kemudian anaknya juga mati satu persatu karena penyakit dan macam-macam hal, termasuk istrinya. Dan akhirnya juga dia sendiri mengalami sakit yang tak tersembuhkan. Seluruh badannya, tubuhnya menjadi membusuk, sehingga temannya menertawai dia. Masihkah engkau mau percaya kepada Yahweh Tuhanmu? Kutuki dia, jangan lagi percaya, tidak ada gunanya beriman. Ujung-ujungnya kan kamu susah, segala hartamu habis. Tapi Ayub masih datang kepada Tuhan, hanya bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tolonglah aku. Dan dikatakan dalam bacaan pertama ini, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintunya, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Nah, lewat doa Ayub ternyata disadarkan oleh Allah bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa penyakit, kuasa segala macam badai. Dan apa yang terjadi? Ayub dipulihkan, Ayub disembuhkan, dan pelan-pelan dia bisa meniti hidupnya lagi, masa depannya, dengan mendapatkan istri yang baru dan anak-anak yang jauh lebih baik dan bahkan lebih sejahtera dari sebelumnya. Bisa kita bayangkan kesejahteraan Ayub yang sebelumnya itu sangat banyak, sangat besar, tapi kini karena imannya, kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah, diberikan kesejahteraan jauh lebih besar karena dia menyadari kuasa Tuhan. Maka saudara-saudari, ketika kita menyadari kuasa Tuhan, Tuhan bisa melakukan apa saja dalam hidup ini, asal kita tetap percaya, setia kepadanya, seperti Ayub, seperti para murid. Dan kita mesti yakin bahwa badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang terus-menerus menghantam kita kalau kita beriman, kalau kita menyandarkan harapan kita. Karena dalam bacaan kedua dikatakan, Yesus Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup dan tak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan hidup bagi Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Jadi kedatangan Yesus memberikan kehidupan bagi kita walaupun Dia harus mengalami derita, sengsara, kematian di salib. Tetapi ketika kita sandarkan harapan, percaya kepadanya, maka kita memperoleh kehidupan yang baru seperti para murid dan juga Ayub. Semoga iman kita semakin teguh, percaya kepada Tuhan bahwa setiap badai yang menghantam kita pasti berlalu. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga dari sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Tuhan adalah terang dan pelindung kita. Marilah kita mengungkapkan kepercayaan kita kepadanya dan mendoakan semua orang yang menjadi teman-teman kita dalam perjalanan hidup ini. Marilah mengatakan kepadanya, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Aku percaya kepadamu ya Tuhan. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Tuhan,
Semoga iman dan kasih gereja tidak goncang di tengah-tengah kesulitan dan keributan yang terjadi pada zaman ini. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Bagi mereka yang imannya dicobai, serta mereka yang takut akan hari depan, ya Tuhan, semoga hati mereka Kau kuatkan, serta harapan mereka Kau segarkan. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Bagi para pelaut dan nelayan, ya Tuhan, semoga mereka mengalami pelayaran yang tenang, serta penangkapan ikan yang menggembirakan. Bagi mereka yang sedang di perjalanan, semoga mereka mencapai tujuan perjalanan dengan selamat. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Bagi keluarga bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga bangsa-bangsa hidup bersama dengan damai dan harmonis. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Bagi umat Kristiani sendiri, khususnya umat paroki kita, ya Tuhan, semoga iman dan kepercayaan kami semua akan Yesus Kristus semakin kuat, dan semoga kasih-Nya menggerakkan hati kami, supaya kami pun mau hidup untuk melayani dan membahagiakan sesama. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Bagi segenap umat-Mu yang telah menghadap di Kau, warga paroki kami, sanak keluarga kami, terutama Bapak Adelus Sita dan Bapak Mikael Sandimago, Bapa, terimalah anak-anak-Mu, terimalah saudara-saudari kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Moga-moga karena belas kasihan dan kerahiman-Mu, mereka boleh menikmati sukacita abadi, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Marilah mengatakan kepadanya, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Allah Bapa kami tahu pasti bahwa Engkau mendengar permohonan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Kami unjukkan, kami sembahkan puji syukur 377.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Rahim. Kami percaya Engkau selalu menguatkan kami dalam segala situasi, termasuk ketika badai menghantam kami dan keluarga kami. Terimalah persembahan kami yang kami satukan dengan persembahan roti dan anggur. Semoga Engkau berkenan menyucikannya menjadi persembahan kudus bagimu dan juga bagi semua orang demi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita pakai doa syukur agung 7. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, ya Tuhan Bapa yang kudus, pencipta dunia dan sumber segala kehidupan. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan karya kebijaksanaanmu. Bahkan Engkau pun, sekarang pun Engkau tetap hadir dalam dan bekerja di tengah kami. Dahulu dengan tangan kuat dan lengan terentang, Engkau menuntun umatmu Israel melintasi padang gurun. Kini dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau pun selalu mendampingi gereja yang sedang mengembara di dunia dan menuntunnya menuju lorong-lorong fana, menuju sukacita baka kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami pun melambungkan mada kemuliaan-Mu bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, ya Allah penyayang umat manusia. Sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup di dunia ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah kami. Karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Sekarang kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan-Mu, dan Engkau memberi tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami persembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama uskup kami Yohanes, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula semua orang yang sudah meninggal, hanya Engkau yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus kami akan memuji dan mengagungkan Dikau, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanlah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa Pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona. Dan dampaknya, semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Engkau selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang rela menjadi santapan rohani bagi kami. Semoga berkat penyertaannya kami hidup sebagai manusia baru yang semakin mendekati keselamatan yang Kau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman gereja 19 dan 20 Juni 2021. 1. Dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama lagi anak-anak yang duduk di kelas 3 SD ke atas. Pendaftaran dilakukan di Sekretariat Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. 2. Persiapan penerimaan sakramen Krisma dilaksanakan pada hari Selasa jam 4.30 sore di Aula Paroki Lantai 1. Diharapkan untuk peserta hadir tepat waktu. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Calon baru disilakan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. 4. Mencermati situasi pandemi COVID-19, dimohon perhatian umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu sehat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
dan tidak berkerumun. Selanjutnya, untuk langkah preventif diharapkan tidak membawa anak-anak yang belum komuni pertama. Demikian pengumuman paroki kita minggu ini. Terima kasih. Mari saudara-saudari kita berdiri dan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Gereja bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluangan ke pantai seberang. Mengamuklah samudra dan badai menderu, gelombang sama mengangkat dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya selagi menjerit, berapa lagi jauhnya labuan aman ini. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua bisa sekeras. Ya Tuhan,